iOS 14.6 sudah resmi dirilis. Tunggu apa lagi? Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau ngasih tahu kalau iOS 14.6 sudah resmi dirilis oleh Apple. Tepatnya pagi dini hari tadi ya, dan ini merupakan rangkuman dari seluruh beta yang udah gue bahas di 14.6 beta sebelumnya. Selain iOS 14.6, Apple juga merilis iPadOS 14.6, watchOS 7.5, tvOS 14.6, dan macOS Big Sur 11.4. Jadi buat kalian yang memiliki device tersebut langsung update aja. Device yang gue pakai ini adalah iPhone XR yang mana sebelumnya itu berada di iOS 14.5.1 dan sekarang udah gue update ke 14.6. Buat kalian yang saat ini berada di iOS 14.7 beta 1 kayak iPhone 12 yang gue pakai ngerekam ini dan pengen ke 14.6 yang resmi, kalian bisa download dan install via PC ya. Karena itu jatuhnya downgrade, jadi nggak muncul di software update iPhone-nya. Untuk size-nya kalau dari 14.5.1 ke 14.6 yaitu sebesar 584 MB di iPhone XR gua. Kalian bisa install via PC ataupun langsung dari iPhone-nya juga bisa. Untuk build number-nya yaitu 14.6 18F72 dengan firmware modemnya itu 3.04.01. Baterai health-nya di iPhone XR gue ini masih sama aja ya, berada di angka 86%, nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian kalau kita lihat apa aja yang baru di iOS 14.6 ini, yang pertama kalau kita buka aplikasi Apple Music, kita pergi ke album, di sini bisa kita lihat munculnya Apple Digital Master. Ini merupakan fitur baru yang Apple perkenalkan dan mulai tersedia di bulan Juni nanti, yaitu peningkatan kualitas suara saat kalian mendengarkan musik di aplikasi Apple Music ini. Sayangnya Apple ngasih tahu kalau peningkatan kualitas audio ini belum support untuk AirPods Pro dan AirPods Max. Gua nggak tahu ya untuk AirPods generasi pertama dan kedua itu udah bisa atau belum. Mungkin gue akan coba kalau udah fix tersedia di bulan Juni nanti. Begitu juga dengan HomePod, gue belum tahu itu udah support atau belum. Yang jelas saat kalian berlangganan Apple Music nantinya akan disuguhi peningkatan kualitas audio yang lebih baik lagi. Selanjutnya kalau kita pergi ke pengaturan, kita scroll ke bawah lalu pilih musik di sini. Nah, ini terdapat tampilan yang sedikit berbeda dari iOS sebelumnya. Yang mana sekarang untuk streaming selulernya itu ada penambahan pilihan untuk kualitasnya. Di sini kita bisa pilih kualitas tinggi atau efisiensi tinggi. Kalau kalian ingin streaming dengan menggunakan data yang rendah biar datanya nggak boros gitu, bisa pilih yang efisiensi tinggi. Sementara kalau mengutamakan kualitas terbaik dari suatu streaming, ya pilih aja yang kualitas tinggi ini. Perbedaan dari sebelumnya di iOS 14.5.1 itu nggak ada pilihan ya untuk yang efisiensi tinggi ini, cuma ada pilihan yang kualitas tinggi aja. Jadi ini cukup berguna buat kalian yang mau menghemat data saat streaming. Kemudian pada aplikasi Apple TV saat baru kalian buka nanti akan ada 2 poin tambahan yang disematkan di aplikasi ini. Yang pertama ada Apple Original yang mana di sini Apple menginformasikan bahwa setiap bulannya akan ada konten original baru yang diberikan untuk kalian yang berlangganan Apple TV. Kemudian yang kedua ada saluran Apple TV. Jadi di sini Apple menginformasikan untuk para pelanggan Apple TV sekarang sudah bisa nge-share saluran yang diinginkan ke maksimal 6 anggota keluarga. Lanjut untuk aplikasi Shazam, buat kalian yang belum download aplikasinya, kalian tetap bisa mendeteksi musik yang ada di sekitar dengan cara pergi ke control center dan aktifin yang music recognition di sini. Kalau udah kedetek, dia akan langsung muncul pop-up judul dan nama penyanyinya di atas sini. Kalau kita pilih nanti munculnya akan seperti ini. Kita diarahkan untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu di App Store untuk mengetahui informasi yang lebih banyak lagi dari lagu tersebut, seperti lirik, video, dan masih banyak lagi. Dan kalau udah di-download maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat video, lirik, dan informasi lainnya. Sebenarnya aplikasi ini cocok banget buat kalian yang lagi nongkrong di suatu tempat, terus dengerin musik yang enak tapi nggak tahu judul lagunya apa, ya tinggal aktifin aja fitur ini. Tanpa harus download aplikasinya juga bisa digunakan, dan kalau mau tahu lebih terperinci, tinggal download aja aplikasinya. Selanjutnya sekarang kita sudah bisa menggunakan voice control saat iPhone ini baru aja di restart tanpa harus menyentuh terlebih dahulu. Caranya tinggal aktifin dulu voice control di bagian pengaturan, aksesibilitas, kontrol suaranya ini kita aktifkan dan nanti akan muncul icon mikrofon berwarna biru di atas sini. Kita langsung restart aja iPhone-nya. Nah, ini udah gua restart, jadi kita langsung bisa akses suara sekarang tanpa harus disentuh terlebih dahulu. Go home. Tap 5. Tap 4. Tap 3. Tap 2.
Nah, dia langsung kebuka, yang mana sebelumnya itu bisa kita lakuin juga untuk voice control seperti itu, tapi baru bisa setelah kita buka dulu lock screen-nya menggunakan tangan atau Face ID, baru bisa dipakai di percobaan kedua. Kalau sekarang di percobaan pertama langsung bisa buka lock screen-nya pakai fitur voice control ini. Kemudian di aplikasi podcast sekarang sudah muncul subscription untuk para podcaster di luar sana. Jadi kita bisa berlangganan untuk podcaster favorit kita dan mendapatkan poin-poin lebih saat kita berlangganan nanti. Sayangnya ini belum tersedia di layanan subscription ini ya. Mungkin kita harus nunggu updatean dulu dari aplikasi podcastnya, baru bisa kita berlangganan. Tapi untuk berlangganan itu mulai tersedia di iOS 14.6 ini. Dibuktikan dengan adanya akun untuk mengelola langganan di bagian atas sini. Lanjut untuk aplikasi Watch, sekarang sudah tersedia Watch Face baru. Tentunya ini bisa kalian dapatkan jika sudah berada di iOS 14.6 dan Apple Watch kalian minimal berada di watchOS 7.5. Di iOS 14.6 ini Apple juga melakukan perbaikan bugs yang sering terjadi di iOS sebelumnya 14.5.1. Tiap user mengalami bugs yang berbeda-beda ya. Kalau dari gue pribadi sih, waktu di 14.5.1, gue nggak terlalu banyak ngalamin masalah untuk device iPhone XR gue ini. Sesekali sih pernah pas gue buka aplikasi WhatsApp, terus tiba-tiba force close sendiri. Untungnya untuk aplikasi game-game yang gue mainin tuh nggak force close ya. Kalau terjadi bakalan ganggu banget sih itu. Terus gue juga pernah ngalamin pas buka salah satu postingan di Instagram, dan gue coba zoom kayak gini, habis itu dia langsung macet gitu aja, freeze, nggak bisa diapa-apain. Ini gue ada screenshotnya, nah kurang lebih kayak gini. Solusinya mau nggak mau ya gue close dulu aplikasinya, terus gue buka lagi deh. Selebihnya gue nggak ngalamin bugs yang lainnya ya. Mungkin buat kalian yang ngalamin bugs yang lebih parah kayak kamera dan lain-lain, bisa langsung update aja ke 14.6 ini. Siapa tahu masalah kalian bisa terselesaikan. Untuk performa gue ngerasain emang lebih gesit sih ini iOS. Scroll-scroll dan buka tutup aplikasi jelas terasa lebih smooth ketimbang di iOS sebelumnya. Dan gue sempet cobain main game Mobile Legends 1-2 game itu nggak terlalu panas kayak biasanya. Jujur aja di iOS sebelumnya tuh gue main satu game aja udah panas banget. Artinya performa dari iPhone XR gue ini sedikit ngebantu untuk penggunaan baterainya juga. Karena Apple bilang sendiri untuk iOS 14.6 ini diberikan peningkatan performa di dalamnya. Walaupun nggak semua device bakalan ngalamin perubahan yang sama. Masuk ke kesimpulan, iOS 14.6 ini harusnya layak untuk kalian download dan install. Cocok buat memperbaiki bugs di iOS sebelumnya, cocok buat ningkatin performa, dan beberapa fitur baru yang mungkin bisa menunjang kegiatan kalian sehari-hari. Tapi iOS 14.6 ini kurang cocok buat kalian yang berada di iOS sebelumnya tapi nggak ngerasain masalah apa-apa dan malas buat update. Ya mendingan stay aja, nggak ada masalah kok. Update lah sesuai dengan kebutuhan kalian. So, gue rasa gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan seputar iPhone lainnya, bisa langsung follow dan DM aja Instagram gue pamit.